Kita masuk ke menu pertama diskusi malam ini, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Lisa Mariana dalam dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Jawa Barat Banten atau BJB. Lisa diperiksa soal aliran dana non-budgeter. Selebgram Lisa Mariana diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. KPK menyebut sangat membutuhkan keterangan Lisa untuk mengetahui aliran dana non-budgeter di Bank BJB. Tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini, KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB, KPK pernah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat itu KPK menyatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan atau pencekalan larangan bepergian ke luar negeri. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Kelimanya adalah Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, Pimpinan Divisi Korsek Bank BJB Widi Hartoto, dan 3 orang pihak swasta pemilik agensi iklan, yakni Ikin Asikin, Suhendrik, serta Sopan Jayakusuma. Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada 2021 hingga 2023 diduga merugikan negara hingga 222 miliar rupiah. Kerugian dihitung dari selisih uang yang diterima perusahaan agensi dengan yang dibayarkan ke media massa. Selisih itu digunakan sebagai dana non-budgeter oleh Bank BJB. KPK masih menelusuri siapa saja yang menerima aliran dana ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lisa Mariana, pesohor media sosial alias selebgram yang dilaporkan Ridwan Kamil atas pencemaran nama baik malah ikut terseret dalam kasus korupsi BJB. Padahal Ridwan Kamil saja belum dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Lalu apa sebenarnya pertimbangan KPK dan apa peran Lisa dalam kasus ini? Kami diskusikan bersama 2 narasumber yang bergabung lewat dalam jaringan. Ada John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana dan Saud Sitomorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Selamat malam semuanya dengan Tifal di studio. Apa kabar? Malam Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bang John Boy, suara Tifal terdengar ya Bang? Terdengar. Oke, terdengar. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Saya paham Anda belum lama ini mendampingi Lisa di KPK dan tadi di awal sempat disebutkan bahwa sudah siap untuk dimintai keterangan dan sempat membawa bukti dokumen. Bukti putus, dokumen putus, ini. Mas, suaranya. Oke, kalau sekarang bagaimana? Terdengarkah suara saya dengan jelas, Bang? Putus-putus suaranya. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Bung John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana. Kalau gitu saya coba ke Pak Saud.
Pak Saud begini, kalau melihat kasus ini untuk mengetahui aliran dana non-budgeter dengan diperiksanya Lisa dalam perkara ini, sebetulnya arahnya akan dibawa kemana ini kasus kalau Anda menelitinya? Ya, selalu saja bahwa kalau kita bicara peristiwa pidana itu kan nanti yang akan ditanyakan itu kan seseorang itu berbuat apa di dalam kasus itu. Jadi kalau kemudian ada sebutan siapa yang berperan serta, siapa yang itu kan banyak teori-teori ya. Apakah itu teori tingkatan, teori konstruksi faktanya, atau teori lain-lain yang bisa digunakan gitu. Terus pertimbangan-pertimbangan yang empirik untuk kemudian siapa duluan diperiksa dari yang lain, ya kan? Itu semuanya ada banyak yang bisa digunakan sebagai dasar pemikir oleh penyidik. Kenapa kalau dalam case ini umpamanya yang dipanggil itu bukan kepala daerahnya yang harus bertanggung jawab di dana non budgeter itu, dalam hal ini siapa tadi itu? Ridwan Kamil? Ibu tadi siapa? Lisa Mariana. Dalam hal ini kenapa Lisa dipanggil duluan itu bukan berarti juga nanti RK-nya nggak dipanggil. Itu yang strategi penyelidikan saja sebenarnya, strategi penyidikan itu sangat common sense. Yang esensi kan sebenarnya setiap orang pingin diklarifikasi dari temuan-temuan yang sudah mereka peroleh. Karena begini, ketika penyelidikan saja mereka kan situ 2 bukti udah cukup, siapa berbuat apa dan siapa yang kalau ada peran serta. Masuk ke penyidikan makin nyata lagi. Jadi kemudian kalau itu bertahap, itu mungkin hanya teknik-teknik mereka saja gitu, Tifal. Oh, oke. Tapi apakah pemanggilan Lisa lebih dulu baru RK ini masih ada kaitannya dengan kasus antara kedua belah pihak ini di perkara yang lain atau perkara sebelumnya? Oh, bisa saja itu di luar dari perkara yang kan kalau perkara itu kan harus disebutkan pasal mana yang berpotensi untuk dikenakan. Jadi ini perkaranya tentu dikaitan yang 222 tadi, tidak ada perkara lain. Mungkin itu sesuatu yang terpisah. Jadi maksudnya peran setiap orang di 222 ini apa gitu. Jadi kalau umpamanya Lisa dipanggil situ untuk menjelaskan, kemarin kan ada sempat analisis bahwa ini yang disebutnya kemana uang mengalir dan sebagainya, itu penyelidik yang lebih bisa menentukan strategi apa yang mereka untuk meyakinkan jaksa penuntut yang ada di KPK untuk kemudian ini dibawa ke depan pengadilan. Meskipun gitu. Kemudian KPK sudah lebih dulu melakukan penggeledahan di kediamannya RK, lalu kemudian baru sekarang Lisa dipanggil sebagai saksi, apakah itu tidak salah prosedur atau strateginya apakah tidak akan keliru jadinya nanti? Ya kan kalau penggeledahan kan itu sebenarnya kan dilakukan untuk membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Ya, tetapi by common definition, by akal sehat, nggak mungkin juga orang digeledah kalau dia tidak harus bertanggung jawab di situ atau tidak terkait di situ. Katakanlah tidak terkait atau katakanlah terkait. Jadi tinggal bagaimana sebenarnya itu bisa nanti potongan-potongan informasi yang diperoleh, apakah itu lewat Ridwan Kamil duluan atau Lisa duluan, itu soal strategi mereka aja itu. Oke. Saya pastikan dulu Bang John, suara saya terdengar jelas ya Bang? Jelas sudah. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa Lisa bersama dengan tim hukumnya, tim Anda, membawa sejumlah dokumen. Apakah dokumen ini terkait dengan transaksi, bukti-bukti penerimaan uang, atau dokumen apa sebetulnya Bang? Jadi begini, tadi itu klien kami Lisa Mariana itu dipanggil, hanya diminta sebatas keterangan awal saja. Jadi pihak penyidik dari KPK itu berbicara karena bukti kami belum begitu lengkap, maka nanti ditunggu sampai pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik KPK. Itu saja sih. Bukti awal itu maksudnya apakah berkaitan dengan pengetahuan Lisa terhadap 5 tersangka atau pengetahuan dia tentang aktivitas atau komunikasi dengan RK sehubungan dengan BJB ini, atau konteksnya kemana Bang? Tadi kan perkaranya itu adalah perkara masalah aliran dana BJB. Ya, nah, jadi sebatas klien kami Lisa itu yang ditanyakan adalah adakah aliran dana ke dia yang diberikan dari Pak Ridwan Kamil sendiri gitu loh. Apakah kemudian ini juga mengonfirmasi RK memberikan uang kepada Lisa atau ada bukti transaksi juga? Apakah itu dikonfirmasi? Kalau menurut keterangan klien saya Lisa Mariana sih
kalau Pak RK emang selama hubungan mereka berdua emang ada diberikan uang kepada Lisa, tapi kan Lisa tidak mengetahui bahwa uang itu bersumber dari mana. Hanya sebatas itu saja sih. Dari rekening siapa? Apakah dari rekening RK atau dari pihak lain? Ada berbentuk cash, ada yang transfer juga. Nominal rentang berapa? Kalau itu tidak ada kapasitas saya untuk berbicara karena itu yang lebih berwenang dari KPK sendiri. Jadi saya tidak bisa menyebutkan nominalnya itu gitu karena terlalu sensitif, Mas. Oke, Gitu. saya coba tegaskan dulu. Berarti ini penerimaan itu datang dari rekening RK atau dari pihak ketiga? Dari pihak ketiga. Oke, dan itu dalam rentang atau frekuensi waktu tertentu atau dalam satu kali atau gimana pemberian itu? Karena perkenalan antara RK dengan LM ini kan dari 2001. 2021. Oke. Nah, selama mereka perhubungan mereka ya ada beberapa diberikan uang untuk kebutuhan Lisa sendiri sampai terputusnya mereka komunikasi, itulah yang diterima Lisa gitu. Oke, dan pihak ketiga itu juga terlibat dalam lingkaran kasus ini dan bakal dipanggil atau sudah dipanggil, sepengetahuan Anda gimana? Jadi menurut klien saya tadi Lisa Mariana bahwa akan ada, karena kan yang sudah ditetapkan 5 tersangka, jadi akan ada lagi pemanggilan dan akan lebih banyak lagi yang dilibatkan menjadi tersangka. Oke, uang itu saat diterima disebutkan bahwa bisa untuk dipakai untuk keperluan apa atau sudah dipakai dalam bentuk apa, Bang? Jadi kan bicara BJB ini adalah proyek masalah iklan kalau tidak salah saya tadi mendengar. Nah, yang ditanyakan kepada klien saya adalah ada hubungan kerjasamakah atau kontrak atau apapun. Nah, klien saya itu tidak pernah mengetahui permasalahan BJB ataupun pekerjaan yang menurut yang tadi pertanyaan dari penyidik untuk iklan dan lain-lain gitu. Murni dia menerima uang itu hanya pada saat mereka ada hubungannya dengan Bapak Ridwan Kamil sendiri, murni hanya uang yang sebatas diberikan ya buat kebutuhan dia pribadi, seperti itu. Tapi sempat ada kecurigaan nggak dari Lisa kenapa uang ini diterima dari RK tapi lewat perantara pihak ketiga? Nggak ada, karena kan ya Lisa Mariana ini kan juga umurnya juga masih muda, begitu dikasih duit ya dia terima saja, dia tidak pernah mau mengetahui bahwa ini uang dari mana ataupun sumbernya dari mana gitu. Oke. Sebetulnya yang kami penting dia nerima duit buat kebutuhan dia, ya udah seperti itu aja. Oke. Boleh ditegaskan lagi dalam rentang waktu kapan sampai kapan pemberian uang itu? Dari 2021 sampai dia putus komunikasi itu 8 bulan sebelum Lebaran 2024. Oke. Sebelumnya kami juga sudah berupaya untuk mengajak diskusi dari pihak kuasa hukum Ridwan Kamil, namun hingga saat ini masih belum berkenan untuk ikut dalam diskusi di Sapa Indonesia Malam. Membaca penjelasan atau keterangan tadi Pak Saud, ada pihak ketiga ini sejauh mana kemudian harusnya KPK bisa menelusuri itu? Gampang nggak kira-kira? Ya, yang pasti kan penyidikan itu harus dilakukan kepada ke arah mana angka yang disebutkan itu. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa uang itu lari ke seseorang, kemudian dari seseorang itu lari ke tempat lain. Itu yang paling penting untuk kemudian dipelajari. Jadi sekali lagi memastikan bahwa itu adalah, karena itu BUMN milik negara, kemudian negara bisa menggunakan katakanlah prinsip-prinsip follow the money yang mereka lakukan untuk memastikan. Sebenarnya kalaupun katakan kita hilangkan aja faktor Lisa di sini ya, kita anggap tidak ada hal-hal yang terkait dengan apa itu pertemanan apapun bentuknya lah, transfer, kita hilangkan aja variabel Lisa di sini. Di angka 22 itu kan penyidik sudah bisa memastikan apa perbuatan seseorang dan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah kemudian kita setelah itu masuk, kemudian faktor Lisa kita masukkan. Katakanlah ada transfer kemudian lewat seseorang atau lewat siapapun diberikan kepada Lisa untuk kemudian untuk kepentingan hubungan RK dan Lisa umpamanya gitu. Jadi sekali lagi kan muaranya tetap kalau penyelidik itu ini nothing personal, ini nggak ada urusan yang personal kan gitu ya, hubungan personal soal lain. Tetapi hanya melihat sejauh apa itu kemudian ada sejumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 222 mengalir kemana saja sehingga kemudian nanti kita KPK bisa melihat konstruksinya apakah memang dia bisa masuk di pasal 55-nya ikut di dalam
yang harus bertanggung jawab di kasus ini, Oke. kan gitu. Jadi sekali lagi kalau kemudian ada konstruksi Lisa dipanggil dulu di luar daripada RK sendiri, ini mereka hanya taktikal aja, soal teknis aja. Oke. Biasa memang dari yang paling minor dulu sampai nanti ke atas gitu. Dan keyakinan kita kalau memang itu nanti perhitungan 222 itu udah fix, udah pasti, ya itu sebenarnya hanya proses waktu saja gitu, Tipal. Pertanyaan barunya juga begini Bang John, karena kan setelah kemarin diumumkan hasil tes DNA oleh pihak Polri, Lisa kan melakukan live di media sosial waktu itu dan menyebut dalam kondisi yang cukup emosional, dia menyebutkan akan membongkar semua kasus yang berkaitan langsung dengan RK. Apakah ini berkaitan juga dengan BJB atau ada perkara lain yang masih berkaitan dengan RK? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Bang John. Setelah diumumkan hasil tes DNA waktu itu oleh Polri, klien Anda, Lisa Mariana, langsung melakukan live streaming di media sosial dan menyebutkan sambil dengan nada emosi akan membongkar kasus-kasus berkaitan dengan RK. Apakah ini berkaitan juga dengan kasus BJB atau jangan-jangan ada perkara lain? Oh, mungkin gini, kalau Lisa Mariana kemarin pada saat live streaming dia meluap-luap emosinya, itu hal yang manusiawi. Kenapa? Karena hasil dari tes DNA itu dia merasa tidak puas dan masih ada kejanggalan. Tapi kami sebelum hasil dari tes DNA tersebut sudah dipanggil, udah datang surat panggilan dari KPK untuk hadir hari Jumat ini. Gitu loh. Permasalahannya ada kaitan dengan lain, saya rasa biar nanti penyidik KPK yang lebih berkompeten untuk arahnya seperti apa. Yang jelas pertanyaan tadi yang diberikan kepada Lisa adalah hanya permasalahan BJB gitu. Termasuk upaya membongkar itu dengan membawa dokumen-dokumen terkait kepada penyidik yang diperiksa hari ini? Dokumen untuk saat ini karena pemanggilan saksi pertama, jadi dokumen itu hanya penyidik bilang itu untuk dilengkapi kembali. Baru nanti bisa diserahkan untuk kebutuhan di penyidik KPK. Oke, sorry, saya harus luruskan karena kan ini harus dijelaskan juga maksud Lisa bilang akan bongkar kasus-kasus berkaitan dengan RK ini konteksnya dalam hal apa? Kalau itu kan udah seperti saya bilang tadi bahwa itu adalah emosional spontanitas gitu loh. Jadi emosi Lisa Mariana sendiri spontanitas, dia jadi meluap-luap, dia asal bicara aja bahwa akan membongkar semua dengan KPK. Tapi hanya sebatas sepengetahuan dia saja, gitu. Oke, Pak Saud, kalau membaca, jadi nggak ada melebar kemana-mana pun atau case yang lain gitu. Oke, Pak Saud, kalau dalam konteks ini, anggaplah kalau kemudian tadi disebutkan bahwa dia tidak mengetahui soal aliran dana itu detailnya sebagaimana begitu sampai akhirnya bisa diterima. Apakah ini hal yang wajar dalam konteks kasus macam ini? Kita kembali aja dulu ke angka itu ya. Kalau lihat angka itu kan sudah jelas 222 itu kan hasil dari pemeriksaan BPK. Nah, jadi persoalannya kembali lagi itu kalau dianggapnya itu sebuah nilai kerugian negara di sejumlah itu, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana prosesnya. Pada bagian lain ada seseorang yang mengetahui. Kita anggap ini proses Lisa di luar dulu ya, di luar variabel ya. Ya. Karena memang dia tidak di kantor, dia berada di luar, nggak sehari-hari juga di kantor provinsi kan gitu. Dia kan di dalam case ini kan dalam hal ini KPK itu selalu walaupun saya sering debat, mereka selalu percayakan follow the money. Jadi untuk membuktikan angka 222 ini kemana, karena mereka harus buktikan juga angka 222 ini angka yang dihitung oleh BPK ini kemana larinya. Dan kemudian mereka akan dari sana nanti akan terlihat bagaimana itu bisa terjadi, terus siapa yang berperan di situ. Jadi kalau kembali lagi kita masukkan faktor Lisa ini di luar dari peristiwa pidana itu sudah terjadi. Jadi artinya gini loh, uang ngambil baru uang dikasih ke orang lain, bisa jadi seperti itu. Kecuali kalau dalam hal ini ada perbuatan dia dalam peristiwa pidana ini yang memenuhi unsur-unsur untuk kemudian Lisa ikut di dalam case ini. Jadi masih, ini penilaian saya bisa salah, jadi masih dalam konteks
follow the money. Kemana uang itu yang besar itu yang diduga mengalir kepada RK. Kira-kira gitu, Mas Ipal. Follow the money-nya itu selama ini Anda melihatnya bahwa konteks dari upaya penyidik melakukan penelusuran uang itu masih sesuai norma, masih sesuai aturan ya? Atau malah ada catatan di sini? Oh iya, nanti kan itu kan ini kan case ini bukan case yang pertama di dunia dari Iya. KPK. Selalu saja uang itu pergi kemana-mana. Ya kan tadi juga hari ini ada OTT itu larinya ke Ducati, ini larinya kemana kan gitu. Ya jadi ya, nanti dalam beberapa kesempatan kan kalau memang itu uang negara, ya nanti harus dikembalikan. Tapi kan juga harus ada pengakuan. Oh saya kasih ke ini, nanti biasanya diminta mengembalikan berapa besar diterima tadi. Laijon Nababan nggak ngejelasin ya jumlahnya itu nanti biar urusan penyidik saja. Apakah nanti itu diminta mengembalikan kalau jumlahnya signifikan? Jika jumlahnya hanya untuk kemudian makan malam, untuk beli baju, ya lucu juga KPK yang ngurusin beli baju aja diminta kembali gitu. Nggak mungkin juga. Nanti biarin aja itu John yang ngejelasin ke Nah, penyidik. Bang John, sepanjang pekan hari ini ada arahan dari penyidik untuk mengembalikan uang atau tidak? Nggak ada. Cuman melengkapin berkas-berkas yang diperlukan oleh penyidik saja. Oke, dan itu direncanakan akan dipanggil lagi kapan? Kita hanya menunggu surat dari panggilan dari penyidik gitu. Oke. Dari KPK sendiri segera mungkin karena tadi terakhir dari penutupan BAP tersebut karena akan memanggil pihak-pihak yang udah disebutkan sama Lisa gitu. Oke. Tapi di sisi lain juga begini, dari pihaknya RK dari kuasa hukumnya juga bilang akan membuka peluang untuk damai dengan Lisa Mariana. Anda merasa bahwa ini memang ruangnya cukup baik atau jangan-jangan ini masalah dia bilang kemarin di live streaming bahwa dia akan membongkar kasus RK? Oh enggak. Itu konteksnya kan berbeda. Kalau bicara masalah ruang damai tersebut kan kita berbicara masalah perkara yang di Bareskrim. Pencemaran nama baik tersebut gitu loh. Gitu. Yang sudah final dengan tes DNA tersebut. Disitulah bicaranya untuk masalah restoratif justice tersebut. Tidak ada terkaitan dengan masalah KPK. Dan hal apa lagi yang rasanya mungkin akan coba apa istilahnya ya, untuk coba dibungkam, coba diungkap oleh Lisa Mariana saat nanti akan dipanggil lagi oleh KPK yang kita belum tahu nih jadwalnya kapan, kan tinggal menunggu waktunya sekarang. Hal apa lagi yang akan coba diungkap lagi? Yang jelas klien kami Lisa Mariana itu sangat kooperatif dan dia tadi sangat mendukung dengan program KPK untuk membasmi koruptor, makanya siap untuk menerima keterangan apapun yang diperlukan KPK dan memberikan bukti semua yang pengetahuan dia yang akan diberikan ke penyidik KPK untuk mensupport pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Pak Saud begini, dengan melihat proses pemeriksaan yang ada sekarang, rasa Anda akan lama tidak bagi KPK untuk menelusuri aliran dana itu kepada pihak eksternal seperti Lisa Mariana ini atau mungkin orang-orang di luar dari konteks tataran pemerintahan, di tataran BJB-nya? Apakah akan cukup lama memakan waktu atau sebetulnya dari Lisa ini bisa langsung ke pihak pemberi dan penerimanya langsung? Ya kalau dari rumah saya dua diambil ada mobil, ada Mercy, ada apa itu kan tinggal persoalan menghitung jumlahnya saja sebenarnya. Jadi perbuatannya sendiri sudah ada keyakinan di situ penyidik. Jadi tinggal bagaimana berikutnya ini mau dikembangkan. Ya kan, siapa tahu ada yang lain-lain. Karena kan kita nggak tahu dari 222 itu tipal, uang 222 itu gede loh. Ya kan? Ya kan itu bisa beli apa itu? Sangat besar itu. Ya, jadi makanya jadi kan kalau itu Bukan gede lagi, sangat besar. ya, jadi kalau dikasih hanya untuk beli baju, untuk nonton gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu, Lisa tahu banyak tentang apa, kita juga nggak tahu. Nanti John yang lebih tahu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya nantinya ini ada kesan kan ini mandek ya kayak case-nya ya setelah penggeledahan tuh beberapa ya mungkin saya pernah di sana ya kadang-kadang tipal itu kadang-kadang satu penyidik itu dia bisa menangani 3-4 kasus loh karena kurangnya orang. Jadi nanti ini jangan-jangan timnya Lisa ini penyidiknya jangan-jangan ada juga di timnya Noel tuh. Oke. Ya itu jadi makanya saya bilang kita sabar dulu. Yang paling penting ada proses staging yang berlanjut kira-kira gitu deh.
Oke, Pak Saud Situmorang, Bang John, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ya. Melihat Topik diskusi lain akan hadir sebentar lagi. Polisi memeriksa salah satu penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar sebagai saksi hari ini. Tapi nanti kami akan hadirkan selengkapnya saja.